Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirah jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan melanjutkan kembali kajian kita, kajian Tazkiyatun Nafas, yang sore hari ini kita masih ingin melanjutkan apa yang belum selesai di pertemuan yang lalu, yakni menemukan jalan-jalan keselamatan di dalam diri. Allah sebenarnya sudah meletakkan jalan-jalan keselamatan itu di dalam diri kita. Berarti memang kita perlu menemukan jalan-jalan keselamatan itu. Dan menemukan jalan-jalan keselamatan di dalam diri itu tidak bisa dipisahkan dengan hidup. Kita sering mengatakan hidup adalah perjalanan. Sebenarnya perjalanan kemana, Bapak Ibu? Perjalanan untuk masuk ke dalam diri sendiri. Jadi kita hidup itu nggak kemana-mana sebenarnya. Qul siru fil ardi itu sebenarnya kita berjalan masuk ke dalam diri kita. Semakin kita masuk ke dalam diri kita, maka membuat kita semakin kenal siapa kita. Dan mengenal siapa kita itu lebih penting dari mengenal siapapun. Karena dengan kita mengenal diri, membuat kita jadi mengenal siapa Allah. Ungkapan yang mengatakan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah itu betul. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya. Dan segala macam kebaikan itu sumbernya adalah mengenal Allah. Tapi orang tidak akan bisa mengenal Allah sebelum dia mengenal dirinya. Nah, kalau kita ingin mengenal diri, kita harus masuk ke dalam diri kita. Banyak yang kita bisa temukan di dalam diri kita. Salah satunya, kita menemukan fakta bahwa hidup kita tidak akan lepas dari keinginan dan kemauan. Di dalam diri kita ini ada keinginan, ada kemauan. Dan kita nanti melihat ada sesuatu yang luar biasa antara keinginan dan kemauan kita ini. Cuma memang karena kita belum mengenali keinginan dan kemauan yang sebenarnya menjadi potensi baik, itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Jadi di dalam diri kita ini ada keinginan dan ada kemauan. Nah, bicara soal keinginan, selama ini kita inginnya kadang baik, kadang buruk. Betul Bapak Ibu? Satu saat ingin nolong teman, tapi kalau yang ditolong kok jengkelin, kita inginnya apa ke dia? Inginnya membalas. Jadi memang di dalam diri kita ini ada keinginan baik dan ada keinginan buruk. Sehingga kalaulah kita punya keinginan buruk itu nggak salah. Nggak salah. Karena itu keinginan buruk nggak usah dihilangkan. Karena tidak akan mungkin bisa hilang. Karena kalau seandainya ada manusia sudah tidak punya lagi keinginan buruk, dia naik kelas jadi malaikat. Padahal kan nggak mungkin ada manusia yang bisa jadi malaikat. Karena itu adanya keinginan buruk pada diri manusia justru menunjukkan sempurnanya Allah menciptakan manusia sebagai manusia. Sebagaimana sempurnanya Allah menciptakan malaikat adalah menciptakan tanpa adanya keinginan buruk.
Maka manusia yang sempurna adalah manusia yang di dalam dirinya ada keinginan baik, ada keinginan buruk. Karena itu salah satu sumpah Allah adalah dengan menyebut diri kita ini dengan sebutan diri yang sempurna. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin, dan demi diri, wa ma sawaha, dengan segala kesempurnaannya. Nah, yang membuat manusia disebut sempurna adalah karena Allah menciptakan manusia itu dengan dua keinginan, baik dan buruk. Dan itu dinyatakan oleh Allah di ayat berikutnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini kita ingin mengulang sejenak. Fa'alhamaha, kemudian Allah mengilhamkan ke dalam diri, yakni nafas kita. Apa yang Allah ilhamkan? Fujuraha, fujurnya diri, wa taqwaha, dan takwanya diri. Nah, fujuraha ini menggambarkan buruknya diri, dan taqwaha ini menunjukkan baiknya diri. Itu dua-duanya Allah ilhamkan. Jadi di dalam diri kita ini Allah menanam dua macam ilham. Ilham fujur dan ilham taqwa. Yang ini juga didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amat sangat sempurna. Jadi ayat ini kalau kemudian kita bikin skemanya, manusia itu oleh Allah diciptakan dari dua unsur. Ada unsur bumi dan ada unsur langit. Wujud dari unsur bumi adalah tubuh. Tubuh ini adalah unsur bumi. Makanya ketika tubuh meninggal, dikebumikan. Dikebumikan artinya dikembalikan ke bumi, karena memang aslinya tubuh kita itu adalah dari bumi, dari tanah. Nah, kalau unsur langit wujudnya adalah roh. Karena roh kita ini sudah hidup di langit sana, di akhirat. Allah mempertemukan roh dengan tubuh ini pada saat tubuh kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu. Allah tiupkan roh itu ke dalam tubuh. Ketika Allah memasukkan roh ke dalam tubuh, maka berubahlah tubuh manusia menjadi nafas. Kita orang Indonesia menyebutnya nafas. Maka salah satu ciri di tubuh kita masih ada roh adalah bernafas. Kalau sudah enggak bernafas, tandanya di dalam tubuh tidak ada lagi roh. Nah, dari tubuh inilah Allah titipkan ilham fujur. Dari roh Allah titipkan ilham taqwa. Ya sesuai. Nah, dari ilham fujur muncul di dalam diri manusia keinginan buruk, dari ilham taqwa muncul keinginan baik. Kalau selama hidupnya ada nafas manusia, ada diri manusia yang terus menerus menuruti keinginan buruk, menuruti ilham fujur, maka jadilah nafas manusia itu sebutannya adalah nafas ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ini diri yang selalu memerintahkan diri ini berbuat buruk. Orang kalau terbiasa berbuat buruk, akhirnya berbuat buruk itu biasa. Dia akan terus memerintahkan dirinya berbuat buruk. Nah, itu nafasnya nanti menjadi nafas ammarah. Tapi kalau ada orang yang dia hanya menuruti keinginan baik, keinginan baik dituruti, maka jadilah nafas dia nanti menjadi nafas yang mutmainnah. Diri yang mutmainnah, diri yang tenang. Tenang dalam kebaikan, tenang bersama Allah. Nah, nanti ada orang yang manusia yang pada saat dia ingin baik dia lakukan, tapi ketika pengen buruk dia lakukan. Ada nggak jenis manusia seperti ini? Jadi pengen baca Quran, dia baca Quran. Tapi kalau saya pengen ngerasani, yang ngerasani. Wah, pengen umroh ini, ya udah umroh berangkat. Wah, ini malam ini ada pesta musik nih, Prambanan, nonton yuk, ya nonton. Jadi ke Mekah, iya. Ke tempat-tempat yang remang-remang juga, iya. Ada jenis manusia begini.
Nah, kalau ada, maka nafasnya disebut dengan dirinya disebut dengan nafas lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Karena itu manusia di hadapan keinginan, baik keinginan baik maupun keinginan buruk, itu terbagi menjadi 3. Manusia yang masuk nafas amarah, nafas mutmainnah, dan nafas lawamah. 3 jenis manusia. Memang cuma 3 ini. Kalau amarah tidak, mutmainnah enggak, enggak ada. Kalau ada itu sudah bukan nafas lagi. Jadi manusia itu ada 3 jenis ini. Kalau lihat skemanya, kira-kira kita masuk yang mana? Kalau amarah insya Allah enggak ya. Buktinya masih mau ke masjid, masih mau sholat, masih mau ngaji. Nah, itu tanda jelas bukan amarah. Kalau mutmainnah kayaknya belum juga ya, masih sok ngerendengin atasan, masih sok ngerasain teman gitu. Berarti lawamah. Lawamah. Padahal pada saat nanti ruh keluar dari tubuh, tubuh dikembalikan ke bumi, ruh dikembalikan ke langit. Di langit cuma ada 2 tempat, surga dan neraka. Kira-kira kita pengennya ruh kita kembalinya kemana? Ke surga. Kalau ke surga, maka mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan manusia masuk surga. Allah memanggil manusia dengan panggilan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai diri yang tenang. Jadi Allah memanggil kita dengan memanggil yang kelak nanti akan masuk surga dengan nafas mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hambaku. Nah, barulah wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Berarti kalau kita pengen ruh kita masuk surga, maka kita harus menjadikan diri kita diri yang mutmainnah. Menjadi diri yang mutmainnah. Nah, untuk menjadikan diri kita diri yang mutmainnah, nafas kita nafas yang mutmainnah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan bukan lagi keinginan, tapi kemauan. Mau, nah itu kata kuncinya. Mau apa? Nah, kalau kita perhatikan di ayat ini, sebenarnya yang dibutuhkan dari kita itu cuma 2 kemauan. Mau yang pertama adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Itu yang pertama. Kemudian fadkhuli ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku. Masuklah engkau di dalam hamba-hambaku. Berarti cukup 2 kemauan yang harus kita miliki untuk menjadikan diri kita diri yang mutmainnah. Apa 2 itu? Mau ridha dengan semua takdir hidup yang sudah digariskan oleh Allah, agar nanti kita memang betul-betul termasuk yang dikatakan oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berarti kan pilihannya kita harus ridha. Nah, untuk ridha itu sebenarnya kata kuncinya adalah mau enggak. Nah, yang satunya lagi fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hambaku. Berarti mau menjalani hidup sebagai hamba Allah. Mau menjalani hidup sebagai hamba Allah. Jadi ketika kita sholat, ya sholat sebagai hamba Allah. Ketika kita bekerja, ya bekerja sebagai hamba Allah. Ketika kita berbuat baik kepada istri, kita berbuat baik sebagai hamba Allah. Nah, ini 2 kemauan ini
Kalau terus ada pada diri kita, inilah yang menjadikan nafas kita menjadi nafas yang mutmainnah. Nah, cuma pertanyaannya, untuk bisa punya dua kemauan ini mudah atau sulit? Mau ridho, kan yang penting mau ridho. Iya. Jadi kalau mau direalkan itu, semisal uang kita hilang 50 juta, udah hilang, dicari nggak ketemu, pilihannya apa? Ridho. Dalam posisi seperti ini, ridho, iya, mudah atau sulit? Kok sulit ya? Kenapa sulit? 50 juta. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah uang itu sudah hilang nih, terus nggak ridho, kira-kira uangnya balik nggak? Enggak. Terus nggak ridhonya kita menjadi apa? Menjadi keburukan bagi kita. Tapi kalau seandainya kita ridho, uangnya balik nggak? Ya nggak juga. Tapi itu menjadi kebaikan bagi kita. Nilai kebaikannya apa? Nilai kebaikannya, ridhonya kita mengundang ridhonya Allah. Kan radhiyatam mardiyah. Ridho dan diridhai. Diridhai oleh siapa? Allah. Nah, kalau kita mau kalkulasi, uang kita 50 juta hilang, kita ridho, Allah ridho. Nah, ridhonya Allah kalau dikurskan dengan rupiah, berapa nilainya? Berarti sebenarnya kalau kita ridho, untung atau rugi? Untung. Kalau nggak ridho, udah jatuh ketimpa tangga, udah uang hilang, jadi keburukan. Nah, cuma matematika yang sudah sedemikian sangat jelasnya, kita tetap memilih enggak deh. Iya sih, saya tahu ini mengundang ridho, tapi kalau sudah ingat 50 juta, ya Allah, kepala ini sulit untuk ridho. Nah, maka sekali lagi yang kemudian harus kita cari, kenapa mau ridho itu enggak gampang. Sebagaimana mau menjalani hidup sebagai hamba Allah enggak mudah juga. Betapa seringnya dalam hidup ini, kita berbuat tidak sebagai hamba Allah. Tidak sebagai hamba Allah. Kalau kita berbuat sebagai hamba Allah, berarti hitung-hitungannya kita dengan siapa? Allah. Nah, ini kalau mau jujur-jujuran, bapak-bapak, ibu-ibu, bekerja ini kan amal, betul? Ngantor ini kan amal. Itu bapak ibu ngantor sebagai manusia atau sebagai hamba Allah? Kalau bukan sebagai hamba Allah, berarti ada perhitungan nggak kita di hadapan Allah? Nggak. Allah juga nggak ngerayakan. Allah nggak ngerayakan 8 jam berada di tempat kerja itu, nggak ngerayakan. Kenapa? Karena Allah tahu, kita bekerja tidak sebagai hamba Allah, tetapi sebagai manusia. Manusia. Nah, sekali lagi, kenapa kemudian mau ridho dan mau menjalani hidup sebagai hamba Allah itu nggak gampang? Karena, nah ini jawabannya, di dalam diri kita memang ada dua keinginan yang menjadi penghalang menuju nafas mutmainnah. Apa dua keinginan itu? Ingin mengeluh dengan takdir hidup. Jadi mengeluh itu ingin. Sejujurnya mengeluh itu maunya kita atau inginnya kita? Kan inginnya kita. Maunya kita ridho, inginnya ngeluh. Berarti bersebelahan. Ada mau, ada ingin, yang tidak match. Iya ya. Kenapa inginnya kok nggak ridho? Ya karena memang di dalam diri kita ada ilham takwa, ada ilham fujur. Ingin menjalani hidup sebagai manusia, itu kan inginnya kita.
inginnya kita. Dan dalam prakteknya kita lebih memilih berbuat atas dasar ingin, bukan atas dasar mau. Makanya tanpa kita sadari, kita lebih mengedepankan ingin daripada mau. Makanya ketika kita berbuat baik kepada istri, itu kita berbuat baik sebagai suami atau sebagai hamba Allah. Pak, kenapa kok baik banget sama istri? Ya biar istri baiklah sama saya. Berarti kita berbuat baik sebagai suami, bukan sebagai hamba Allah. Makanya ketika yang kita baiki tidak berlaku baik kepada kita, apa yang terjadi? Kita hitung-hitungan kan, rugi dong saya berbuat baik sama dia, dia nggak baik sama saya. Padahal kalau kita baik sama siapapun, ini saya lakukan sebagai hamba Allah, ada ruginya? Nggak ada ruginya. Justru kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, pahala dari Allah justru dilipat gandakan. Kenapa? Karena saya melakukannya sebagai hamba Allah. Dan inilah akibatnya kalau orang berbuat hanya atas dasar keinginan, maka apapun yang dilakukannya jatuhnya menjadi bukan lagi kebaikan tetapi keburukan. Itu orang kalau berbuat atas dasar ingin semata tanpa disertai dengan mau. Jadi orang kalau nggak mau ridho, inginnya kecewa ya tadi. Berbuat baik dibalas dengan keburukan, ridho atau kecewa? Nah kalau kecewa kan berarti kita lebih kuat keinginan daripada kemauan. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita adalah bagaimana kita memiliki kemauan berbuat baik yang lebih kuat dari keinginan untuk berbuat buruk. Karena keinginan berbuat buruk kita akan selalu ada, karena memang Allah sudah mengilhamkan fujur di dalam diri kita. Ya udah, diterima aja keinginan untuk buruk itu, tapi bagaimana kita memiliki kemauan yang lebih kuat. Dan ini yang memang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita tetap mau walaupun maunya kita berlawanan dengan keinginan. Jadi contoh semisal kita ingin ngaji, awalnya kita ingin ngaji, ngajinya di Bantul sana, pas libur gitu. Pas mau berangkat, mobil dipinjam adik, motor dipakai anak, adanya cuma sepeda. Itu ingin ngajinya Bapak Ibu masih ada atau hilang? Hilang. Tapi walaupun ingin ngajinya hilang, kalau mau ngajinya masih ada, berangkat nggak? Kan berangkat. Kenapa? Karena kemauan kita untuk ngaji lebih kuat daripada keinginan untuk tidak ngaji. Maka betul kalau ada orang mengatakan sepanjang ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan itu ya udah, asal mau apapun yang kita maui akan menjadi amal. Nah inilah pentingnya memiliki kemauan yang lebih kuat. Berarti kita harus meningkatkan kemauan kita untuk berbuat baik. Nah rumusnya yang kemarin kita sudah sampaikan, naik turunnya kemauan untuk berbuat baik berbanding lurus dengan naik turunnya kemauan untuk berbuat buruk. Itu rumusnya. Jadi kalau kemauan kita berbuat baik naik, otomatis kemauan berbuat buruknya turun. Kalau kemauan buruknya turun, otomatis kemauan baiknya naik. Berarti, apa yang harus kita lakukan? Menaikkan kemauan kita, atau kemudian kita fokus menurunkan kemauan buruk kita? Kalau rumusnya begini kan berarti kita cukup fokus di salah satu. Yang paling mudah, menaikkan atau menurunkan? Menurunkan kemauan berbuat buruk. Nah cara menurunkannya taubat.
Inilah cara menurunkan kemauan untuk berbuat buruk. Iya, dengan taubat. Dan itu dinyatakan oleh Allah di lanjutan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lanjutannya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Nah, membersihkan diri itu dengan taubat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya. Jadi kalau orang mengotori dirinya, ya kemauan berbuat buruknya tambah kuat. Begitu tambah kuat, otomatis kemauan berbuat baiknya jadi turun. Jadi rumusnya itu ya rumus pipa U. Iya. Jadi ini yang merah kemauan berbuat buruk. Ya, yang hijau kemauan berbuat baik. Iya. Berarti kalau posisinya seperti ini lebih kuat kemauan berbuat buruk. Ya udah, kalau lebih kuat orang akan mudah berbuat buruk. Tapi kemudian kita taubat. Kita taubat atas keburukan yang kita sudah lakukan. Nah, begitu kita taubat, taubat itu memiliki dua manfaat. Manfaat pertama adalah membersihkan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, fungsi yang kedua, taubat itu bisa menurunkan. Jadi bisa jadi tadinya perbandingan antara kemauan berbuat buruk dengan berbuat baik itu 60 banding 40. Kita berbuat buruk, kita taubat. Nah, taubatnya kita bisa menurunkan kemauan berbuat buruk tinggal 50. Kalau tinggal 50 berarti kemauan berbuat baiknya jadi 50. Nah, dalam posisi seperti ini masih mungkin nggak kita berbuat buruk? Masih, karena masih ada kemauan. Sepanjang masih ada kemauan, kemungkinan itu bisa terjadi. Kita berbuat buruk lagi, tapi kan kita punya peluang taubat. Begitu kita taubat, dosa yang kita sudah lakukan terhapus. Nah, yang keduanya, kemauan berbuat buruknya jadi turun. Maka bisa jadi kemauan berbuat buruknya tinggal 40. Nah, otomatis kemauan berbuat baiknya naik jadi 60. Masih mungkin berbuat dosa? Masih. Kita taubat lagi, bersih dosa kita, dan kemauan berbuat buruk turun jadi 20. Kemauan berbuat baiknya jadi 80. Masih mungkin berbuat buruk? Masih. Ya udah, tinggal taubat lagi. Begitu taubat turun, tinggal 10. Walaupun tinggal 10, kemungkinan berbuat buruknya masih ada. Ya taubat lagi. Begitu taubat lagi, sangat boleh jadi kemauan berbuat buruknya betul-betul 0. Nah, disitulah kemauan berbuat baiknya jadi 100. Nah, dalam posisi seperti ini, nafas kita akan berubah menjadi nafas yang mutmain. Berarti sekali lagi, untuk bisa menurunkan kemauan berbuat buruk adalah dengan taubat. Karena itu, seperti yang tadi kita sampaikan, taubat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah upaya menghapus dosa yang sudah diperbuat. Nah, yang kedua adalah mengurangi, bahkan menghilangkan kemauan untuk berbuat buruk, walaupun masih ada keinginan untuk berbuat buruk. Karena keinginan berbuat buruk nggak bisa dihilangkan. Itu memang sudah ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nggak masalah. Karena walaupun ingin, kalau kita nggak mau, ya nggak akan. Iya, nggak ingin tapi mau, itu bisa cari jalan itu. Saya sebenarnya nggak ingin tapi kok mau. Wah, itu cari-cari jalan. Nah, karena itu hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tanda kalau taubat kita diterima apa? Semakin berkurangnya kemauan berbuat buruk. Itu tanda kalau taubat kita diterima. Jadi sebelum taubat, semangat berbuat buruknya itu semangat 45. Maksudnya semangat banget. Taubat itu turun semangatnya, tidak sebagaimana sebelumnya. Iya. Nanti mengulang taubat lagi, tambah turun, akhirnya kemudian hilang.
Ya, kemauan berbuat buruk berganti full kemauan untuk berbuat baik. Nah, kalau kita lihat pengalaman yang sudah, ya, kita berbuat dosa terus kita taubat, itu kemauan berbuat buruknya tetap sama semangatnya atau memang menurun? Menurun. Nah, menurunnya karena apa? Karena usia. Kalau usianya beda, nggak direken kalau karena usia. Iya. Nah, karena itu menurunnya dalam waktu yang singkat. Karena ada orang yang menurun berbuat buruknya karena masih udah tua. Nah, itu bukan proses ikhtiari, itu memang proses alami. Nah, bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena taubat kita selama ini, orang menyebutnya taubat apa? Taubat sambal, ya. Ini sambal taubat banget. Besok ketemu sambal, ulang lagi. Nah, karena itu ini memang menjadi tugas kita Bapak Ibu, bagaimana caranya agar taubat tidak hanya menghapus dosa yang sudah diperbuat, tapi juga mengurangi dan menghilangkan kemauan untuk berbuat buruk, walaupun masih ada keinginan untuk melakukannya. Nah, kalau ini seperti yang kemarin kita sampaikan, caranya adalah dengan meneteskan rasa takut ke dalam telaga taubat kita. Karena taubat itu ibarat air, dia memang bisa menghapus dosa. Karena dosa itu kotoran. Kotoran bisa hapus oleh air. Nah, taubat itu menghapus kotoran. Tapi kan kita belum merasa cukup kalau kotoran itu terhapus. Kita pengen, semangat berbuat dosanya menurun. Jadi teteskan takut di dalam taubat kita, sehingga nanti taubat itu tidak hanya membersihkan dosa, tapi membuat kita memang betul-betul jadi takut berbuat dosa. Nah, takut berbuat dosa kan akan menurunkan semangat berbuat dosa. Jadi kayak anak kecil, ya, tadinya berani ketemu kucing gitu, ya. Tapi terus dia pernah kecakar, maka kemauan dia untuk mendekat ke kucing bertambah atau menurun? Menurun. Kenapa? Dia ada rasa takut. Jadi kalau diibaratkan kemarin kita sampaikan, nggak cukup kita hanya sekedar taubat, tapi harus disertai rasa takut. Itu seperti kita punya rumah, baru kita cat dindingnya. Mungkin nggak kemudian besok ada yang nyoret-nyoret? Mungkin. Wah, siapa sih ini? Kita bersihkan, kan? Kita cat ulang, bersih lagi. Besok ada yang ngoret-ngoret lagi nggak? Mungkin ada yang ngoret-ngoret lagi. Sama kita diapain? Hapus lagi. Besok ada yang ngoret-ngoret lagi. Hapus lagi, orat-orat lagi. Itu lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan capek kan kita. Biarin aja. Kalau dibiarin lama-kelamaan, tambah kotor itu tembok. Berarti kalau begitu harus dicat ulang, tapi dicat ulang pakai cat anti piloks. Sehingga ketika ada yang piloks itu, piloksnya terserap masuk ke dalam cat. Berarti catnya bukan sembarang cat. Cat yang ke dalamnya ada zat kimia, yang zat kimia ini bisa menjadi penghalang ketika ada yang mengotori pakai piloks. Dan itu kan ada jenis cat seperti itu. Nah, sama sebenarnya dengan taubat. Kalau orang taubat hanya pengen membersihkan dosa, ya udah kembali besok ngulang, hapus lagi, ngulang lagi. Lama-kelamaan capek saya taubat kok ngulang lagi. Lah udahlah, nggak usah taubat. Kan kadang ada sampai orang yang merasa, buat apa saya taubat kalau akhirnya mengulang. Itu karena memang dia taubatnya hanya sekedar berorientasi menghapus dosa. Nah, kenapa? Karena di dalam taubatnya dia tidak teteskan rasa takut. Rasa takut. Nah, inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam taubat kita, rasa takut.
Nah, rasa takut terhadap apa? Selama ini kita takut sama dosa itu takut karena apanya? Banyak orang yang takut berbuat dosa itu karena dosanya. Orang kalau takut berbuat dosa karena dosanya, pasti nanti akan kalah dengan menariknya dosa. Karena dosa itu punya daya tarik. Nah, sehingga setakut apapun, ya tetap aja kalau orang ya tidak punya rasa takut, maaf. Kalau orang nggak punya rasa takut, ya maka dia akan tertarik untuk berbuat dosa. Ya, tapi kalau punya rasa takut, bukan takut kepada dosanya. Terus yang kita takuti akibat dari berbuat dosa. Akibat dari berbuat dosa. Maka seperti anak kecil tadinya senang sama kucing, dia pernah kecakar, dia jadi takut. Itu takut kepada kucingnya atau kepada cakarannya? Cakaran. Maka yang harus kita tumbuhkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan takut terhadap dosanya. Ya, karena kalau takut kepada dosanya, seberapapun kita takut, kadang kalah oleh tertariknya dosa itu. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu apa akibat dari dosa, semenarik apapun dosa, tegas kita akan mengatakan tidak mau. Ya. Jadi yang kemarin kita sampaikan contohnya lagi lapar, ya, kayak jam-jam segini nih lapar kan. Ya, takmir masjid bagiin bakso, lagi lapar dikasih bakso, pengen makan nggak? Oh, pengen makan kan? Iya, ingin makan. Tapi kita tahu tadi ada yang menaburkan racun ke dalam bakso ini. Ingin makan nggak? Tetap ingin, wong lapar dan enak kan. Tetap ingin. Cuma mau nggak? Nah, disinilah kita akan tegas mengatakan nggak mau. Kenapa nggak mau? Tahu betul resikonya. Resiko kalau saya makan bakso ini. Itu yang membuat walaupun bakso ini kelihatan menarik, kita tegas mengatakan tidak mau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memahami, mengetahui apa akibat dari dosa. Banyak. Tapi di kesempatan ini cukup satu aja, dan satu ini sudah cukup. Sama seperti ya, kita nggak mau masuk kandang macan, itu karena apa? Karena takut. Apa yang kita takutin? Matilah saya. Udah cukup belum? Satu akibat ini. Udah, nggak perlu ditambah yang lain kan. Maka sebenarnya cukup satu saja. Iya, kita takut berbuat dosa karena ini akibat dari berbuat dosa. Allah bisa saja mencabut imannya. Allah bisa saja mencabut iman dari orang yang berbuat dosa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, itu imannya udah. Dan bagi kita, iman itu lebih berharga dari nyawa. Iman itu lebih berharga dari nyawa. Kalau nyawa dicabut tapi di dalam diri kita ada iman, gak masalah nyawa dicabut. Tapi kalau iman dicabut, nyawa enggak, itu lebih berbahaya. Dan iman bisa tercabut, bisa karena dosa. Jadi Allah bisa saja mengambil iman seorang mukmin tanpa harus mengubah statusnya menjadi kafir. Dan itu dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang itu berzina pada saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Berarti orang ketika berzina itu imannya udah enggak ada di dalam dirinya. Ya, kalau dalam keadaan seperti itu ya mati tidak membawa iman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang itu nyolong pada saat dia nyolong dalam keadaan beriman. Jadi kalau seandainya ada orang nyolong nggak ketahuan, korupsi nggak ketahuan, terus dia merasa aman-aman aja, itu berarti dia posisinya dalam keadaan tidak beriman. Dia merasa sukses misalnya, dia nggak merasa susah, nggak merasa gelisah, dia merasa tenang bahkan bangga karena apa yang dia lakukan tidak ketahuan. Dalam keadaan seperti ini sebenarnya dia nggak beriman.
Minimal imannya tidak sempurna. Ya, yang kalau mau dibuat perbandingannya, kan iman katanya bisa naik turun. Ya. Nah, maka hukumnya juga sama dengan rumus pipa U tadi. Ya. Kalau iman orang utuh berarti kufurnya 0. Kalau iman orang turun 1 berarti kufurnya muncul 1. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menggunakan rumus pipa U tadi, sangat mungkin iya. Kalau iman yang betul-betul iman itu perbandingannya 6:0. Iya. Ini angka 6 kita mengambil rukun iman itu ada 6. Mungkin enggak iman itu turun? Iman turun jadi 5, otomatis kufurnya 1. Imannya turun 2, 4:2. Turun 3, ya 3:3. Kalau turun 4, ya udah imannya cuma 2, kufurnya 4. Dan bisa kemudian jadi 1:5, bahkan 0:6. Dan naik turun seperti ini, kata Imam At-Tirmidzi, itu penyebabnya adalah dosa. Ya, penyebabnya adalah dosa. Jadi ketika orang berbuat dosa, itu imannya turun. Ya. Nah, orang beriman masih mungkin gak berbuat dosa? Masih. Tetapi sangat mungkin walaupun berbuat dosa tidak mengganggu komposisi iman, tetap 6:0. Kapan itu? Kalau dosanya tidak disengaja. Nggak disengaja. Kalau nggak disengaja kan berarti bukan maunya saya. Saya nggak memaui, tapi maunya kenyataan pas nengok kok ngelihat dosa, itu kan nggak sengaja. Nah, kalau nggak sengaja itu 6:0, maksudnya imannya tetap utuh. Nah, turunnya kapan? Kalau dosa itu disengaja. Iya. Bisa turun lagi jadi 4:2 kalau sudah disengaja, nggak nyesel. Iya. Pak, tadi kok ngeliatin cewek, emang kenapa? Itu sengaja atau nggak sengaja? Sengaja lah. Begitu sengaja, padahal tahu itu nggak boleh, ya udah 5:1. Terus ada yang nanya lagi, nyesel nggak Pak tadi lihat cewek itu? Ya enggak lah. Nah, itu udah turun lagi 4:2. Dan bisa 3:3 kalau seneng, menyenangi dosa, ya, ngerasani seneng, lah udah 3:3 ya. Dan bisa turun lagi kalau dinikmati. Ya, saya jengkel betul. Emang kenapa nggak jadi ngerasani tadi? Kenapa nggak jadi ngerasani? Gara-gara adiknya datang. Terus ganjil di sini itu artinya dia sudah menikmati ngerasani. Iya, jadi ketika nggak ngerasani meriang, ya itu sudah tanda-tanda menikmati. Dan bisa 1:5 kalau dibanggakan. Ayo berani tanding deh di sini, siapa yang kalau ngerasani, wah paling jago saya, semisalnya. Udah ngerasani dibanggakan. Udah berbuat dosa dibanggakan. Wah, rezeki saya tadi pas di jalan. Rezeki apa Pak? Wah, ngelihat cewek. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Dan bisa hilang iman kalau dosanya disombongkan. Disombongkan. Ya seperti iblis. Kan dia berbuat dosa, dia sombong. Kenapa enggak mau sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau kan menciptakan saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Yang benar aja, masa api disuruh sujud sama tanah? Udah cukup membuat Allah mengeluarkan dia dari surga. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup ini, ya saya kira dah segala-galanya nih. Kalau sedang membayangkan iman dicabut, wah itu musibah yang amat sangat luar biasa. Dan itu terjadi karena berbuat dosa.
Maka kita harus mencermati ketika berbuat dosa masuk yang mana ini. Ya Allah, tadi kok saya senang ya, itu saat itu udah imannya turun itu, senang itu udah tinggal 3 itu. Nah biar pulih ya udah taubat segera. Iya, taubat segera. Nah taubat itu yang nanti akan menghilangkan bekas-bekas dosa, sekaligus nanti mengutuhkan lagi perbandingan imannya tetap 6:0. Ya, nah kalau kemudian disertai dengan rasa takut, ya, nah itu bisa nanti ya, senang berbuat dosanya jadi hilang. Ya, cuma masih belum bisa menyesal. Nanti kalau berbuat dosa lagi kan nanti naik lagi. Ya, menjadi orang yang gampang menyesal berbuat dosa. Ya, nanti lama-kelamaan ketika berbuat dosa ya masalahnya adalah karena tidak sengaja. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ini wajah-wajah udah bersih semua insyaallah. Qad aflaha man zakkaha. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita betul-betul sangat menjaga kebersihan diri kita dengan cara kita segera bertaubat ketika berbuat dosa dan menjaga betul ya, tidak mengulang dosa, karena kita tahu betul akibat dari berbuat dosa adalah iman bisa saja dicabut dari diri. Kalaupun tidak dicabut pasti iman itu akan turun. Na'udzubillah. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.